Teman-teman, kita bertemu lagi bersama saya. Ini sekarang saya mau bincang-bincang sama salah satu dari tim kita. Mau nanyain waktu sebelum naik kapal gimana ininya prosesnya gitu. Nah, sekarang di sini sudah ada Mas Lukman. Ya, saya sendiri. Dulu gimana awalnya bisa tertarik naik ke kapal? Oh iya, terima kasih atas diberi waktunya. Nama saya Lukman Ardianto. Saya berasal dari Magelang dan saat ini tinggal di Klaten bersama dengan dan anak-anak saya. Pengalaman saya sebelum naik ke kapal, saya untuk perhotelan sama sekali nggak ada pengalaman di situ. Tetapi karena niat saya pengen ke kapal didasari oleh adik saya yang duluan ke kapal pesiar. Pada tahun 2010 adik saya sudah di Costa. Nah, kebetulan posisi laundry juga. Jadi saya tertarik. Katanya kalau untuk ke kapal laundry lebih mudah, maksudnya untuk join gitu. Betul, memang betul. Ya udah, saya ikut prosesnya. Nah itu karena nggak punya basic hotel sama sekali, jadi mengikuti kayak sekolah kapal pesiar yang selama 3,5 bulan itu. Yang diklat gitu ya. Diklat kapal pesiar. Nah, tepatnya saya mengikuti diklat kapal pesiar di Kapten Klub Jogja. Ya. Waktu itu Kapten Klub Jogja nggak segede sekarang. Waktu itu masih tempatnya itu nyewa di rumah pinggiran jalan gitu, masih masih kurang kondusif lah untuk belajar, tapi ya banyak alumni dari situ yang ke kapal nyatanya juga. Ya mungkin dulu masih istilahnya baru permulaan ya benar. Nah juga untuk ini apa ya, kalau untuk merekomendasikan untuk sekarang udah bagus karena udah gak banyak cabang. Di Jogja ada, di Lampung ada, terus di Tegal juga ada. Nah dari situ saya belajar bahasa Inggris selama 3 bulan dan juga hospitality industry. Saya ambil laundry di situ juga. Nah untuk lowongan di situ kalau ada walk in interview itu dipasang ada pengumuman di situ, nanti kita ikut. Berarti dari tahu nanti tempat dari diklatnya itu langsung ngasih informasi kalau ada bukaan, berangkat gitu ya. Berangkat. Untuk kebanyakan joinnya ke AIDA sama Star Cruise waktu itu. Kalau untuk Holland sendiri pada nyari-nyari sendiri ini. Iya, kalau yang kerjasama itu waktu itu. Nah, saya bisa sampai ke Holland ini karena ada teman saya yang itu teman SMA adik saya. Nah, itu ngasih info di hari kedua waktu itu. Padahal waktu interview itu di Hotel Phoenix cuma 2 hari. Nah, saya langsung buat lamaran. Siapa tahu ini rezeki saya gitu. Terus langsung dari Klaten ke Jogja pagi-paginya, terus sampai Jogja itu udah pukul 10. 10 langsung ikut. Itu terakhir itu udah, kalau telat dikit udah tutup, orang itu kalau udah jam 12 sudah selesai. Karena mereka udah ini ya. Sampai jam 12. Jam 12 aja itu. Ya alhamdulillah masih mungkin rezeki saya di situ. Masih ada kesempatan gitu ya. Di dalam kesempitan ada pepatah gitu. Nah, awalnya tertarik mau berangkat ke kapal gimana? Ceritanya itu kok bisa tertarik terus bisa mengikuti diklat kayak gitu. Itu apa karena mungkin gaji mungkin yang bisa keliling dunia mungkin seperti itu? Ya seperti itu, ditawarkan kan gajinya 10 juta sampai 20 juta lah. Di situ ada 10 juta, 20 jutanya itu yang bikin tertarik sama bisa keliling dunia. Nah, tapi padahal nyatanya juga pas di kapal juga kadang kalau nggak nyempat-nyempatin juga nggak bisa keluar
capek banyak kan. Ya, Berarti setelah lulus interview gitu, kira-kira berapa bulan lagi nunggunya itu? Itu interview bulan Juni sampai November itu baru dapat SMS, terus disuruh ke Cikarang bulan November akhir. Ya. Nah, terus saya selama 5 minggu di Cikarang itu kan, itu di sana nyampur sama housekeeping, sama dari function housekeeping, kita campur dari laundry sama housekeeping jadi satu, dan banyakkan materi-materi yang disampaikan juga kebanyakan housekeeping. Ya. Kalau untuk laundrynya malah sedikit di situ. Jadi ya kita laundrynya cuma 4 orang waktu itu. Berarti waktu direkrut itu memang yang dicari laundry gitu ya? Ya, pas saya juga nge-play-nya pas laundry saya waktu itu, terus ya lolosnya juga laundry. Ya karena dulu juga memang apa ya, laundry itu memang jadi apa namanya, jadi incaran gitu. Iya. Karena dulu laundry itu banyak ada peluang untuk, kalau di sini istilahnya macul gitu, cangkulan gitu. Jadi kalau dibandingin gaji dengan cangkulan itu lebih gede cangkulannya. Jadi makanya pada buru-buru, pada apa namanya, semuanya pada tertarik ke laundry gitu ya. Betul. Betul. Itu saya masih 2015, jadi masih dapatlah paculan. Tapi terakhir kontrak pertama dan terakhir terus ditutup. Sampai sekontrak tapi ya. Iya, saya cuma sekontrak itu. Sekontrak bisa maju. Iya, bisa maju. Hampir itu terus dihapus sama Seattle karena mungkin mengganggu kinerja atau apalah. Kurang tahu itu dari kebijakan dari perusahaan. Nah, terus untuk di Cikarang itu proses belajarnya seperti apa? Oh iya, itu full day atau kayak di sekolah gitu dari jam 7:30 sampai jam 1 kayak gitu? Dari malah sampai malam itu. Malamnya ya buat belajar. Kalau dari pagi juga dari jam 8 itu kita udah belajar bahasa Inggris. Ya nanti ada istirahatnya di siang. Makan siang terus lanjut lagi. Kadang udah kalau posisi udah umur udah ya berkeluarga gitu juga untuk mikir sebenarnya susah juga. Iya. Udah pikirannya macam-macam, jadi ya di berusaha sangat keras sekali untuk bisa menyerap ilmu bahasa Inggris dan lain-lain itu. Aduh. Memang betul karena usia-usia kita dulu itu udah usia istilahnya udah apa ya? Kalau belajar itu susah untuk masuk ke masuk ke otak gitu. Susah. Bahkan seringnya mah ngantuk. Siang itu udah itu ngantuk itu pasti itu. Habis makan siang ngantuk sampai sore. Jadi selama berapa bulan atau berapa minggu di Cikarang untuk pendidikan? Selama 5 minggu itu untuk bahasa Inggrisnya, nanti 2 minggunya itu untuk penilaian gitu. Ada 7 minggu atau 8 minggu lah itu. Iya. Sampai kelulusan. Nah terus saya dengar kita kan udah lulus interview, terus kita udah masuk ke Cikarang. Iya. Terus katanya setiap minggunya itu digaji ya? Oh iya. Digaji dolar gitu ya? Dolar ya. Itu tepatnya dapat uang saku $10. Tergantung naik turunnya dolar nanti. Kalau pas 13 ya dapat 130 atau ya itu naik turun di 130.000 bisa, waktu itu lumayan sekali. Lumayan lah kalau untuk ya bisa buat jalan-jalan lah sambil makan-makan yang kita senangi. Jadi setelah lulus dari pendidikan di Cikarang itu sudah langsung berangkat atau masih nunggu? Nunggu 3 bulan saya. Bulan Maret tepatnya saya berangkat. Cepet ya, jadi prosesnya sangat cepat sekali tuh, sangat singkat ya. Singkat. Dari Desember ke Maret berangkat. Ya. Kapal pertama saya di Rotterdam, Rotterdam lama yang masih Air Class itu. Iya. Itu kenangan saya. Itu masih kalau untuk
untuk laundrynya kan di belakang ya, sama kru kamar-kamar untuk tim laundrynya juga di belakang dekat ya, door dekat itu storeroom ya. store ya. Sebelum dipindah itu laundrynya itu bekas storeroom itu paling belakang sendiri. Ya. Terus habis itu di swap sama storeroom, terus storeroomnya paling belakang. Jadi berhadapan dengan ruang wet cleaning itu ya? Wet cleaning ya. Saya masih ingat itu layout. Ya, dulu ya. Ya. Oke teman-teman, ini karena waktunya udah larut malam, jadi kita lanjut part berikutnya ya. Kita lanjut pada video berikutnya. Jangan lupa ya, support channel kami, channel saya Suarnet, saya Lape Studio. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video kami berikutnya tentunya tetap tentang kapal pesiar dan bagaimana kehidupan di sana, cara ya beradaptasi dan bagaimana, dan juga ada bonus kisi-kisi tentang how to apply work inclusive. Iya, betul. Nanti kita bahas itu untuk itu nanti bahas wawancara berikutnya.